Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Maaf viewers, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini atau kesempatan kali ini saya akan berkisah tentang salah satu kejadian yang sangat luar biasa di saat terjadinya perang Khandaq. Ketika para sahabat beberapa hari sebelum perang Khandaq melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk menggali parit, menggali Khandaq, sebagaimana usulan daripada seorang sahabat Nabi yang berasal dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Para sahabat menemukan satu batu yang kokoh, yang kuat, yang tidak bisa mereka pecahkan. Berupaya mereka melakukan untuk memecahkan batu tadi, tidak bisa. Dan ini menjadi penghalang, ya, untuk apa? Berlanjut parit yang berikutnya. Nah, melihat mereka sudah kewalahan, merasa sudah tidak mampu, mereka melapor kepada Rasulullah. Bercerita kepada Rasulullah tentang apa yang ditemukan, kemudian mendengar apa yang diceritakan oleh para sahabatnya, Rasulullah berdiri. Ketika berdiri, ada suara yang aneh di perut Rasulullah SAW, di mana Rasulullah meletakkan beberapa batu untuk menahan laparnya. Para sahabat yang lain terdiam, ya, tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa? Karena mereka pun lapar dan tidak bisa menawarkan apa-apa karena tidak punya apa-apa. Selama 3 hari mereka sudah tidak makan. Sayyidina Jabir terdiam, merasa sedih melihat kondisi Nabi kita, pemimpin kita, teladan kita, manusia yang maha mulia akhlaknya, merasa sedih. Dan dia terpikir akan kembali ke rumahnya, bertanya kepada istrinya apa yang ada di rumah. Nah, mendengar cerita dari para sahabat, Nabi berdiri, langsung Nabi berkata apa? Ana nazilun ilaiha. Aku akan turun langsung memecahkan batu itu. Allahu Akbar. Nah, para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju parit yang ada batu yang kokoh tadi. Sayyidina Jabir izin dari Rasulullah SAW untuk ke rumahnya, dan Nabi pun mengizinkannya. Tergesa Sayyidina Jabir ke rumah menemui istrinya. Sesampai di rumah, Sayyidina Jabir berkata kepada istrinya, apa yang ada di rumah kita? Istrinya bertanya, ada apa? Rasulullah kelaparan, ya, di mana aku mendengar suara batu sedang menahan perutnya untuk menahan lapar. Istrinya menjawab, kita ada kambing kecil dan beberapa gandum yang bisa diadon untuk menjadi roti. Baik, segera kita masak. Istrinya membuat adonan, kemudian Sayyidina Jabir menyembelih kambing yang kecil tadi, kemudian membersihkannya, meraciknya, sehingga apa? Daging sudah dalam panci dan di atas tungku yang disebut dengan burma, adonan pun sudah jadi. Kemudian Sayyidina Jabir mau segera untuk menemui Rasulullah, namun istrinya memanggil, tolong berbicara jangan terlalu kencang, sampaikan ini kepada Rasulullah SAW dan beberapa orang yang di sekitarnya. Baiklah, kata Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir pun mendekati Rasulullah dan berbisik, Rasulullah, aku menyiapkan beberapa makanan dan ajalah beberapa orang yang ada di sekitarmu. Maksud Sayyidina Jabir di dalam syarah hadis, ya mungkin 2 orang atau 3 orang, ya, karena makanannya sangat sedikit. Subhanallah, Rasulullah berdiri, dan apa yang membuat Sayyidina Jabir kaget? Rasulullah berkata, "Qumu," ya, berdirilah kalian. Kenapa? Karena Jabir sedang mempersiapkan makanan buat kita semua. Allahu Akbar. Perasaan Sayyidina Jabir kaget dan khawatir. Wah, ini bahaya, ya. Akhirnya Sayyidina Jabir pun bergegas mau ke rumahnya menemui istrinya. Namun sebelum pergi, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Jabir, sampaikan kepada istrimu, jangan angkat tungkunya sampai aku datang, jangan angkat pancinya dari tungku sampai aku datang, dan jangan lakukan apapun terhadap adonan roti tadi sampai aku tiba. Sayyidina Jabir pun bergegas ke rumah dan menyampaikan ini kepada istrinya. Ketika sedang bercerita kepada istrinya, istrinya Sayyidina Jabir kaget melihat Rasulullah dan beberapa para sahabat yang banyak datang ke rumahnya. Kata istrinya kepada Sayyidina Jabir, apakah sudah kau sampaikan? Sudah aku sampaikan. Apakah ini Rasulullah yang minta? Rasulullah yang minta. Nah, apa boleh buat? Nabi, manusia yang sangat dicintai, ucapannya yang sangat dipercayai. Subhanallah. Rasulullah masuk ke rumah dan para sahabat ditahan dulu di luar, ya. Kemudian istrinya Sayyidina Jabir membawa adonan roti tadi, dan kemudian Nabi memberkahi makanan tadi dengan percikan air ludahnya. Kemudian Nabi bertanya, mana pancinya yang di atas tungku? Nabi menuju kepada panci yang atas tungku tadi dan memberkatinya pun dengan air ludahnya. Subhanallah. Setelah itu
Rasulullah SAW meminta istri Jabir untuk menemaninya membuat adonan roti tadi. Rasulullah turun langsung membagi makanan ini, dan Rasulullah pun turun langsung membuat roti itu untuk para sahabatnya. Barulah para sahabat disuruh masuk satu persatu dengan tanpa harus berdesak-desakan. Rasulullah membagi rotinya dulu, kemudian dagingnya. Allahu Akbar. Sampai para sahabat sudah tidak ada datang lagi, ternyata makanan yang dalam panci tadi masih banyak. Dan Rasulullah berpesan kepada istrinya, kepada istri Sayyidina Jabir, kepada istri Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, bagikan makan ini kepada siapapun yang sedang dalam keadaan lapar. Kita semua dalam kondisi lapar saat ini, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Nah, maaf viewers, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari kisah tadi, dari cerita yang luar biasa. Yang pertama adalah Nabi tidak bisa mementingkan dirinya sendiri. Dan ini menjadi pesan bagi kita, jangan sampai kita mementingkan diri kita sendiri. Nabi lapar dan tapi tahu betul sahabatnya juga lapar karena 3 hari tidak makan. Dan ketika ada tawaran makan, Nabi tidak bisa kenyang dengan sendirinya, sahabatnya lapar. Makanya Nabi berdiri mengajak semuanya. Dan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh beliau, apa yang diajarkan oleh beliau. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seseorang itu sampai ia mencintai dirinya sendiri. Begitu juga Nabi memberikan petunjuk kepada kita melalui riwayat Imam Tabrani, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan saudara muslimnya, maka itu tidaklah bukanlah golongan dari orang-orang muslim itu sendiri. Yang kedua, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang disebut dengan mukjizat. Di dalam kehidupan, banyak sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, bahkan di luar logika kita. Tetapi ingat, tidak semua yang terjadi luar biasa atau di luar logika itu disebut mukjizat. Ya. Ini penjelasan Imam Ibnu Taimiyah. Wa ma yakhruqu al-'adah in kana 'ala yadi nabiyyin shara mu'jizah. Yang namanya mukjizat itu adalah sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan tapi munculnya di tangan para nabi. Selain nabi bukan mukjizat namanya. Lalu apa yang disebut? Apa disebut kalau selain di tangan Nabi? Wa in kana 'ala yadi waliyin muttabi'. Kalau seandainya itu muncul di tangan seorang wali, seorang ulama Allah yang betul-betul mengikuti apa yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW, akhlaknya, ibadahnya, semuanya, fahiya karamah. Itu adalah karamah dari Allah, satu kemuliaan. Wa in kanat 'ala yadi ghairi muttabi', tapi kalau seandainya muncul di tangan orang yang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang dituntut oleh Nabi kita sallallahu, fa huwa ibtila'un minallah. Itu adalah murka dari Allah. Itu adalah azab, itu adalah sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana cobaan itu bisa berlaku begini. Kita bisa jadi lari dari Allah atau dekat dengan Allah. Ya. Ini bahaya. Kalau ini muncul dari tangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, ada beberapa orang yang melakukan itu dengan apa? Pertolongan syaitan. Ya, pertolongan syaitan. Bal ba'duhum mimman yasta'inu bisyayatin. Minta pertolongan syaitan. Nah, apa bedanya mukjizat dengan karamah? Syekh Abu Bakar bin Abi Ishaq bin Ibrahim Al-Hanafi menyebutkan ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah al-karamah mimma yakhruju 'anil 'adah. Yang namanya karamah itu keluar dari kebiasaan. Tapi kalau mukjizat itu apa? Ikhraju syai'in minal 'adam ilal wujud wa taqlibul a'yan. Yang namanya mukjizat itu apa? Bukan keluar dari kebiasaan, tapi justru apa yang tidak ada menjadi ada. Seperti Nabi Musa mampu membelah lautan, selama ini tidak ada. Di tangan Nabi Musa menjadi ada dengan izin Allah. Merubah sesuatu di tangan Nabi Musa, tongkatnya menjadi ular. Ikhraju syai'i ilal wujud. Apa contohnya? Ketika makanan lagi nggak ada, datang Nabi Isa menjadikan makanan itu ada. Nah, luar biasa. Nah, kemudian sebagian ulama menyebutkan, Syekh Abu Bakar tadi juga menyebutkan, ada sebagian ulama mengatakan, inna karamatul auliya tajri alaihim min haitsu la ya'lamun. Kalau karamat itu terjadi dengan apa? Para wali tidak mengetahuinya, tapi kalau mukjizat para nabi mengetahuinya dengan pasti. Berikutnya, sesuatu hal yang bisa kita petik adalah menolong agama Allah
dapat mendapatkan pertolongan Allah. Firman Allah, in tansurullah yansurkum. Jadi jangan takut dengan pertolongan, menolong agama Allah. Lakukanlah, pasti Allah akan menolong kita. Yang keempat, ucapan Nabi adalah bimbingan ilahi. Ketika Nabi berpesan kepada Sayyidina Jabir agar istrinya tidak mengangkat panci dari tungkunya dan tidak melakukan apapun kepada adonan roti tadi, ini bimbingan Nabi. Ya. Dan ini adalah bimbingan Allah kepada Nabi. Kenapa? Nabi tidak akan berkata sembarangan, bukan seperti kita. Jangan begini-begini, tidak. Ini adalah Nabi kita Muhammad SAW, wa ma yantiqu anil hawa, di mana ia bersabda tidak dengan hawa nafsunya. Kemudian yang kelima, keberkahan. Nabi tadi memberkahi makanan tadi dengan air udahnya. Berkah ini sangat penting. Para ulama sedikit berbeda pendapat tentang makna berkah. Ada yang mengatakan berkah itu adalah as-sabat, ketetapan. Ada yang mengatakan seperti Syekh Abdul Mudhaffar mengatakan as-sabat. Kemudian Syekh Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan al-barakatuh ya ismu kulli khairin yanmu wa yuzad bil iktisab. Yang namanya barakah itu adalah nama bagi semua kebaikan yang berkembang tanpa harus berjerih payah. Nah, dalam rangka menjelaskan ini, Syekh Syarawi mengatakan al-barakatuh hiya ayyu'tal mawjud fawqa ma yatatallabu hajmuhu. Yang namanya barakah itu adalah sesuatu hal yang diberikan oleh Allah lebih dari bentuk aslinya. Ya. Contoh, ada orang yang dapat duit 500.000. Tetapi secara pelaksanaan, ini cukup lebih dari semestinya. Allahu Akbar. Makanya ada orang heran, kok bisa ya gajinya kecil, tapi cukup untuk anak-anaknya dan subhanallah, dan segala macam. Dan anaknya subhanallah. Bahagia tanpa harus ada rasa gelisah, susah, dan segala macam. Dan berikutnya, Syekh Sya'rawi mengatakan, yang namanya barakah itu terkait dengan rezeki ada dua. Ada rizkul ijab, ada rizkul salab. Ijab itu apa? Punya gaji besar, tapi kebutuhannya banyak. Allah pun masih mencukupinya. Tapi ada yang rezeki salab, yaitu apa? Punya gaji kecil, tetapi Allah kurangi. Apa yang dikurangi? Contoh, Allah sehatkan dia sehingga apa? Tidak perlu biaya berobat. Anak-anaknya dapat beasiswa sehingga tidak perlu mencari kerja tambahan ya dalam mencari uang, sehingga apa? Apapun yang didapat semuanya cukup. Kemudian ada orang yang menghadiahkan rumah, kendaraan, sehingga tidak harus bersusah payah menabung, punya rumah dan segala macam. Nah, ini namanya rizqus salab. Nah, mudah-mudahan keberkahan kita juga dapat. Dan ini adalah salah satu rezeki yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa harus bersusah payah, tapi Allah berikan lebih kepada kita semua. Dan yang terakhir, jangan takut untuk berbagi walaupun sedikit. Karena ini adalah sifat orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senantiasa berbagi walaupun dalam keadaan susah dan duka. Dan terakhir pesan Nabi, ta'amul wahidi yakfil isnain, makanan satu orang cukup untuk orang dua. Wa ta'amul isnain yakfil arba'ah, makanan dua orang cukup orang empat. Wa ta'amul arba'ah yakfil thamaniyah, makanan orang empat cukup untuk 8 orang. Rawahul Muslim, Ahmad wa Darimi. Dan ada riwayat lain, riwayat Imam Bukhari. Kaum muslimin, maafkan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar terus dari Nabi kita Muhammad SAW, karena kehidupan ini perlu kita pelajari dari beliau, karena beliau adalah teladan kita untuk selama-lamanya dalam kehidupan dan kematian kita. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.